Oke, halo teman-teman. Oke, halo teman-teman semua. Thank you yang udah join di sesi 2 developer workshop kita hari ini NFT Smart Contract for Beginners bareng sama Kak Irvi. Di sini juga Kak Irvinya udah hadir ya sore hari ini. Balik lagi bareng sama aku Andi. Hari ini aku akan hosting developer workshop hari ini dengan tema yang sama di sesi 2. Mungkin langsung aja Kak Irvi dilanjutin materi yang kemarin ke teman-teman yang udah hadir sore hari ini. Oke, ya, thank you, Andi, untuk intronya. Selamat sore semua. Kita ngelanjutin materi yang kemarin. Oke, share dulu screen-nya. Oke, ya, review sedikit. Kemarin kita udah belajar konsep-konsepnya smart contract. Terus ada use case smart contract seperti apa. Demonya belum, baru hari ini. Kita juga ada teorinya NFT ya. Jadi NFT itu seperti apa, standarnya seperti apa. Terus di ekosistem NFT itu ada project, ada launchpad, ada marketplace. Standarnya kalau di Ethereum tuh ada ERC-721, di NEAR itu beda lagi, ada NFP 171, metadatanya seperti ini, dan lain-lain ya. Kemarin udah bahas lebih banyak ininya ya, konsepnya, konsep smart contract itu gimana, terutama di NFT. Hari ini kita akan coba hands-on lah, hands-on. Ini kemarin ini udah ya, no code solution ini kita udah coba. Ya udah. Cuman hari ini kita coba last code dulu. Jadi kita fork NFT Paras NFT series atau fork Pancake Launchpad. Terus kita ya awalnya mungkin yang simple dulu ya, NFT simple kontrak dulu. Terus kita coba deploy ke testnet. Em, terus kita lihat apakah NFT yang muncul di walletnya ya. Oke, ya aku udah siapin wallet. Jadi kalau butuh bikin wallet bisa di testnet.mynearwallet.com. Ini namanya Nearindo Testnet. Siapin ada Near testnetnya. Dan kalau ini sekarang aku share full aja. Oke, ya, kita coba yang paling simple dulu, yaitu yang ini, yang mirror samples NFT. Kita coba clone dan kita build ya. Ini kebetulan udah saya clone, jadi untuk clone itu bisa di clone ini aja. Terus kemudian di shell-nya atau di terminal bisa di git clone. Kemudian ada access ini, kita coba buka di ID dulu. Oke, untuk struktur filenya seperti ini ya. Ini biasanya untuk code smart contract seperti ini ada flag toml-nya. Ini isinya config untuk project Rust-nya ya. Ini kan ada karena ini project Rust ya. Dan ada ininya juga, readme-nya juga untuk cara penggunaannya. Untuk source code-nya sendiri dia ada di NFT src ini. Kemudian lib.rs. Nah, di sini kita bisa lihat implementasinya itu seperti apa. Intinya sih dia ada dua function. Jadi kita lihat di implement kontrak ini dia ada dua function, itu new default meta dan new. Ini untuk inisialisasi kontraknya. Kemudian dia ada ini tambahan ya.
ada tambahan namanya NFT min underscore min. Tapi nggak cuma itu sebenarnya karena ada beberapa function lain yang diimplement menggunakan makro. Jadi ini dia import standar yang udah ada. Sini di core ini dia menyediakan kayak NFT transfer call, dan lain-lain ya untuk transfer NFT-nya. Ya, approval juga ada, NFT proof, NFT is approved, dan lain-lain ya functionnya. Kemudian untuk metadata juga ada functionnya NFT underscore metadata. Kalau udah, ya ini udah nggak perlu di um, baca-baca banget ya. Cuman kalau mau lihat penggunaannya seperti apa, bisa lihat di bagian unit test. Jadi di bagian bawah code tuh ada mod test biasanya. Kemudian kita bisa melihat, misalnya ini test min, dia manggil apa sih? Yang di sini kita bisa dia manggil NFT underscore min, terus receivernya token ID, ini apa namanya? Token ID-nya token ID, terus receivernya accounts 0, dan metadata seperti ini. Transfer dia menggunakan NFT transfer, approval juga ada, revoke juga ada, revokal juga ada. Ntar kita coba langsung praktek aja penggunaannya karena ini kita nggak nge-code ya, kita cuma compile. Oke, saat kita udah sampai di um, projectnya, biasanya untuk compile itu gue build, release, ini supaya bindernya tidak terlalu besar ya, si wasm file. Coba dulu, gue build release, ini ada error, pancing crypto, di sini udah dimodify. Kalau misalnya nggak bisa compile, juga bisa langsung ke ini sih, flash ini, filenya. Biasanya udah ada yang udah di compile ya. Tapi biasanya kita ini harus benar ininya, versionnya. Jadi kalau teman-teman udah install um, Rust, nanti Rust-nya versinya harus nyesuaiin nih. Oke, kayaknya kita harus upgrade versinya sedikit. Di sini kalau di sebelumnya dia 169, kita ganti. Build. Matching match. Nah, ini juga ada target seperti ini misalnya untuk dia menargetkan 0132 ya. Hmm. Biasanya di sini ada yang udah, cuman yang ini nggak ada. Oh, dia ada build script, bentar. Ada build script sendiri. Cuma udah nggak bisa dipakai.
Oke, kita coba dari awal aja ya. Clone-nya, kita coba clone dari awal. Ini coba kita clone. Oke, udah lama. Jadi kadang-kadang tuh package-nya bisa hilang sesuai version ini ya. Um, kan gue ini langsung kita coba build aja. Nah, sama juga ya, ada error juga. Jadi kita mungkin bisa coba yang paras dulu aja. Coba yang paras, NFT kontrak. Oke, ini udah up to date. Di sini kalau teman-teman ini untuk sumbernya ini paras NFT kontrak. Nah ini sedang build. Nah, di sini ada build package, ada build SH-nya. Ini bisa langsung di run untuk nge-build kontraknya. Kemudian di bawah juga ada beberapa contoh-contohnya untuk pembuatan NFT-nya. Di create series. Oke, ini dia perlu ada out file. Kita build lagi. Oke, sudah ya, sudah di build. Kita perlu lihat out. Udah ada main.wasm-nya. Nah, untuk deploy ke testnet gimana? Itu pakai near deploy, kemudian nama akunnya dan nama filenya, nama wasm filenya. Namun kita tadi belum login ya, dari near tuh belum login, jadi dia harus near login dulu. Dengan di sini belum ada akunnya. Oke, di sini browsernya salah. Nah, ini kita bisa copas ini full untuk login pakai akun yang kita mau. Kita aku pakai near Indo testnet, near Indo.testnet. Oke, kalau udah bakal masuk ke sistem Linux kita. Jadi di sini um, si private-nya sudah masuk ke dalam file kita ya. Jadi kalau mau lihat dia di mana tuh ada di near credentials. Ini di home ya, yang tilde ini home. Ini di credentials slash testnet. Nah di sini ada JSON file ini isinya private key um, akun-akun kita yang udah login ya. Kalau kita mau cari itu, ya ini dari sini, di Rindo testnet.json. Nah, ini login tujuannya apa? Supaya kita bisa uh, melakukan kontrol akun kita pakai ini, pakai CLI, pakai terminal. Yang pertama kita melakukan mungkin bikin akun baru ya, bikin akun baru namanya nft.mirindo karena kan parent account nih. Kita pertama mungkin kita mau bikin akun dulu nih. Untuk bikin akun, cara gini nih, create account, terus nama akunnya apa? Nih, create account, nama akunnya mungkin nft.mirindo.testnet. Nah, terus dia ada error nih. Please specify if you want the account to be founded by faucet or through an existing akun ID. Kita pilih akun ID. Kita bayari pakai dia testnet. Terus jangan lupa untuk um, initial balance ya, initial balance ya. Initial balance-nya kita set 10 nir aja. Oke, udah terbuat, udah dibuat ya, nft.nir-indo.testnet. Kita bisa buka. Nah, gimana sih di Explorer-nya? Oke, simple ya. Jadi, buat account namanya nft.nir-indo.testnet, terus transfer 10 nir dari nir-indo.testnet ke nft.nir-indo.testnet. Nah, sudah dikirim. Oke, lanjut. Setelah kita bikin nft.nir.in.testnet, kita bisa deploy. Nir deploy. Nir deploy itu nama akunnya dulu. Nir deploy.
Terus wasm filenya tadi main.wasm. Oke, habis itu biasanya tiap kontrak tuh ada init functionnya ya, ada init functionnya. Contohnya di sini ada init function. Jadi kita um, untuk memanggil function yang ada itu bisa pakai init call. Bisa pakai init call. Kalau untuk view data bisa pakai init view. Sekarang kita karena ini suatu ya action yang bisa merubah data, kita pakai init call. Terus kita specify yang kita mau call dari siapa. Kita samain aja. Sorry, yang manggil bakal Mirindo, terus dia bakal manggil ke kontrak namanya nft.mirindo.testnet. Kemudian untuk argumennya, nama functionnya kita pakai new default meta aja. New default meta itu dia pakai metadatanya default ya. Kita coba bisa lihat di sini. Search. Nah, ini ada function namanya new default meta. Dia menerima owner ID dan treasury ID ya, untuk ininya. Terus kemudian di kontrak metadatanya seperti ini. Beda kalau new dia kita specify metadata sendiri. Oke, kita langsung coba aja new default metadata. Terus dia minta apa tuh? Owner ID. Owner ID-nya kita pakai Nirindo testnet. Kemudian treasury ID-nya samain aja. Nirindo. Jadi kalau pakai argumennya dia pakai JSON. Jadi tapi dibentuk dalam ini string seperti ini. Oke, kalau ini berhasil bakal keluar Explorer-nya. Keluar linknya seperti ini, bisa dibuka. Nah, udah. Ya, dia bakal jadi default meta dari Nirindo testnet ke NFT Nirindo.testnet ya. Lanjut, kemudian setelah itu kita bisa bikin series namanya. Jadi series itu kayak template NFT yang semua NFT dalam series tersebut punya metadata yang sama ya, metadata yang sama. Oke, untuk kita melihat ininya, argumennya bisa cari di sini. Jadi dia pertama ada token metadatanya, terus ada price, terus ada royalty-nya. Em, Kita set metadatanya aja lah ya. Kita set metadatanya aja. Nah, metadatanya itu bentuknya, ya token metadata itu ada bentuknya sendiri. Dia itu, nah bentuknya seperti ini. Token metadata jadi the title, description, media, dan lain-lain. Ini ada contohnya di sini. Nah, kita panggil dulu. Nah, function NFT create series. Kemudian argumennya ini ada itu ada token metadatanya. Token metadata. Kita kosongin dulu aja. Price-nya juga diamin aja, jadi token metadata aja sih isinya. Kalau di contoh ini, dia itu pakai ada title, ada media ya. Dan ada reference, ada copies. Oke, ini medianya kita lihat dulu aja. Contohnya apa gitu. Atau sebenarnya untuk media itu bisa kita upload sendiri ya. Contohnya di NFT storage ataupun di IPFS lain, misalnya Infura dan lain-lain, itu kita bisa upload file IPFS. Kita bisa upload file IPFS. Bisa upload yang ini.
Oke, kemudian dia akan uh, di sini ada paling di atas ini. Karena untuk akses filenya bisa pakai IPFS Gateway. Jadi IPFS itu interplanetary ini ya file system dan itu digunakan untuk upload file dan lain-lain. Upload file, file apa aja sebenarnya, cuman ini sering dipakai untuk NFT. Dan dia untuk um, dia itu decentralized, jadi untuk mengambil filenya itu agak lama ya. Oke, ya sebenarnya ini gambar lama ya. Dan tadi karena kenapa lama tadi karena belum di cache, ada keluar. Jadi ini gambar yang keluar tadi dari contoh yang um, dari contoh dari reponya. Dan di sini ada reference juga. Jadi selain dia ada media, dia kan ada ini ya, title, terus ada media, terus ada reference. Coba lihat reference-nya. Jadi medianya referensi itu seperti apa kita lihat. Terus, nah, oke. Em, ya ini bentuknya ya. Ini bisa kita print. Nah, jadi isinya tuh ada name, ada description-nya seperti apa, ada collection-nya bagaimana, em, ada ininya, image-nya juga, description seperti apa, dan lain-lain. Ini nggak semuanya kepake, cuman ini yang paling dipakai yang description ya. Karena yang terlalu panjang, makanya dia taruhnya di reference gitu. Oke, kita bisa langsung create series aja, lanjutin yang tadi. Mungkin untuk title, mungkin kita ngikutin aja ya. Kita ngikutin dari sini, dari reference-nya. Namanya The Firstborn. Kemudian lanjut, dia selain ada media tadi. Medianya kita ambil yang ini aja. Terus kemudian untuk reference-nya, kita pakai yang ini. Oke, kalau udah jadi, kita bisa enter. Oke, ada error. Jadi kalau ada error seperti ini ya. Nah, di sini errornya must attach 584 548.000 Yoctonir to cover storage. Nah, ini dalam NIR itu ada yang namanya Yoctonir. Jadi NIR Yoctonir itu artinya NIR dikali 10 pangkat 10 pangkat minus 24. Jadi kalau mau dari Yoctonir ke NIR, kita kali 10 pangkat minus 24 ya. Jadi ini sama dengan jadi Yoctonir sama dengan 0,00548 NIR. Jadi kalau satu NIR itu berapa? Satu NIR kali 10. Ya, satu NIR segini. Satu NIR sama dengan satu NIR. Ini pecahannya sih. Jadi em, karena di smart contract itu tidak bisa representasi ini ya, floating number kayak 0, gini. Jadi makanya di hampir semua blockchain tuh sebenarnya di smart contract dan lain itu disimpannya dalam bentuk terkecil ya, atau pecahan terkecil. Ini nama disebutnya Yoctonir kalau di NIR. Kemudian baru kalau untuk mau ke nilainya baru dikali 10 pangkat 24 ya. Untuk representasi di UI-nya. Oke, ini kita disuruh attach gini. Jadi untuk di Nircall sendiri itu ada namanya deposit Yocto. Ini untuk attach atau uh, attach ini, attach deposit. Jadi selain kita memanggil perintah NFT create series, kita juga dalam transaksi yang sama kita menyedia apa? Kita ngirim juga duit sebesar 54.000 tadi ya. Oh, terus tadi uangnya yang diminta segini. Dalam ini. Oke, berhasil.
em, kita dapat output seperti ini, token series ID-nya 1, title-nya the first born, medianya ada, referensinya ada, creator ID-nya si Nirindo testnet ini. Lanjut setelah series, benar kita bisa mint seriesnya. Jadi kita coba mint aja, NFT mint. Oh, Kita NFT mint, terus token series ID-nya tadi 1 ya. Kemudian receiver ID-nya atau penerimanya kita set ke diri sendiri. Ini sama, langsung coba. Tapi biasanya ada error ini ya, ada error dia butuh berapa deposit terus ini 0,00692. Oke, sudah berhasil em, di mint. Jadi kalau setiap mint, setiap yang standar, jadi standar itu transfer, ya transfer dong sebenarnya. Biasanya ada event seperti ini. NFT mint, terus datanya siapa, token ID-nya yang mana gitu. Event ini ntar dibaca di indexer. Indexer tuh listener yang baca blockchain, terus dia naruh ke off-chain database, kayak database biasa gitu. Nah, ini contohnya eh, di Explorer itu udah ada indexernya, sehingga dia bisa baca nih kita ngapain sih sebenarnya. Nah, contohnya di sini itu kita kelihatan ya, kita minting NFT, terus kemudian di overview-nya sebenarnya kelihatan harga gambarnya. Artinya metadata kita berhasil, udah bisa dibaca oleh Nearblocks ini. Biasanya kita cek lagi di walletnya ya. Biasanya di wallet kita, ini kan Nirindo testnet ya. Kita juga tadi mintingnya ke Nirindo testnet, kita cek apakah di collectibles-nya udah ada. Nah, ini belum, berarti indeksernya si Mandiri Wallet belum jalan ya untuk indexing. Karena butuh waktu biasanya. Nah, ini dia udah muncul Paras Collectibles. Karena tadi kan nama nama kontraknya ini. Terus nama um, NFT-nya ini, Firstborn. Um, Pagar 1 gitu. Enaknya kalau di wallet tuh bisa transfer dan lain-lain. Cuma kita nggak bakal pakai ini, kita bakal pakai um, ini ya, kita bakal pakai CLI. Ini aku udah nyiapin satu lagi nih sebenarnya. Ada satu akun lagi, nanti kita kirim ke ASDA ini. Untuk transfer itu simple. Ini deposit Yokto-nya cuma 1 Yokto. Terus receiver ID-nya kita set ke, ya, terus ini kita ganti jadi NFT transfer. Terus token series ID-nya kita pakai karena udah di min nih. Token ID-nya kita pakai 1 ini dapat dari wallet tadi ya. Di sini bisa lihat dibaca di address-nya ini token ID-nya berapa. 1.21. Oke, ini artinya berhasil. Dia udah kelihatan eventnya apa, terus dapat transaction ID-nya. Kalau kita refresh, pastinya udah masuk ke si ASD Aceh. Nah, ini udah masuk ya. Jadi di sekarang udah punya si ASD Aceh. Kalau kita balik ke Nir Indo, pasti udah nggak ada NFT-nya. Ya. Lanjut, biasanya kita ada burn nih. Burn. Kita coba burn. Jadi si ASD Aceh ini, ini kita transfer balik dulu aja. Biar nggak ganti. Transfer balik pakai, nggak bisa deh. Oke, kita min baru aja. Min NFT yang baru. Ini minta lebih banyak. Nah, untuk storage ini yang karena ini dia minta mirror ya, bisa ini untuk storage ya. Storage dan biasanya kita bisa ngasih lebih karena di smart contract biasanya udah ada logic buat refund.
Nah, ini udah berhasil nemin. Kita balik ke dari Indo testnet. Nah, di collectible sudah ada the firstborn satu juga. Cuman kalau kita lihat ini sebenarnya satu dua ya. Jadi ini, oh ya, pagar dua ini udah bener ya. Oke, ini bakal kita burn. Jadi kita manggil NFT burn. Terus untuk argumennya dia cuma minta token ID satu dua 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 NFT burn. Ya, dia argumennya cuma satu token ID. Jadi terus deposit Yocto-nya satu. Kita lihat di sini ada assert one Yocto. Oke, berhasil. Kita udah berhasil burn. Ini ada eventnya namanya NFT underscore burn. Ini salah satu event yang standar, ya. Jadi ada tiga standar kan, NFT mint, NFT transfer, NFT burn. Nah, kalau kita balik ke Nirindo, dari refresh page-nya, nah ini udah nggak ada. Kita udah berhasil melakukan action pakai Nir CLI untuk tiga action yang paling penting itu ya. Oke, itu kalau mau pakai Paras. Jadi kalau Paras itu ada konsep namanya series, sehingga kita harus bikin series dulu sebelum bikin NFT-nya gitu. Oke, ini udah lanjut, mungkin yang 10K. Nah, 10K ini sebenarnya buat jualan NFT ya, buat jualan NFT yang random. Coba kita clone dulu. Biasanya untuk artnya itu ada namanya Art Engine. Ini untuk um, generate artnya. Jadi kita lihat deh untuk metadatanya. Ini biasanya buat NFT-nya yang PFP ya, yang seperti Azuki seperti ini. Ini kan di generate. Jadi si artisnya bikinnya part-part doang, part-part misalnya matanya, hidungnya lah, terus apa topinya dan lain-lain. Ya, art art engine ini, in checks, membuat clone. Ya, ini seperti ini ya. Art Engine ini untuk generate metadatanya, dia minta kita untuk naruh di layers. Jadi layers ini namanya atribut-atributnya. Di sini ada aksesori, background, clothes, dan lain-lain. Nah, tiap layer ini nanti kita bikinnya seperti ini ya, kayak cuman baju depannya doang, ini bajunya. Jadi bikinnya di PNG, terus dipisah-pisah seperti ini. Ini ada matanya doang. Untuk code ini, si Art Engine ini, tugasnya dia menyatukan gambar-gambar ini menjadi gambar-gambar yang satu itu, jadi satu satuan, jadi random. Dan juga menjaga satu yang namanya ultra rares untuk yang udah generated ya. Untuk jalaninnya tinggal not index doang sebenarnya. Coba. Next. So, tampil. Ini kayaknya ada error lagi nih. Cuman dia nggak jelasin kenapa.
Sebenarnya si Art Engine ini merupakan improvement dari namanya ini Hashlabs Art Engine. Ini bisa kita clone aja aslinya yang Hashlabs Art Engine ini. Oke, Hashlabs Art Engine. Kita close Art Engine yang biasa. Oke, ini sebenarnya sama aja, cuma beda-beda dikit lah. Nah, ini ada. Nah, kalau ini kayak bentuknya mata kalau nggak salah, ya mata. Layer install. Oh, oke nggak mau pakai, dia nggak mau pakai ini. Oke, berhasil. Yang ini kayaknya kayak tadi ada problem di not version ya. Jadi kalau not versionnya tuh sebenarnya ada yang bisa, ada yang nggak bisa ya. Jadi tadi pakai yang 21 nggak bisa, ada error di canvas. Ini coba aku turunin ke 18 supaya bisa yang install. Oke, udah berhasil. Lanjut. Oke, sama seperti tadi. Sekarang kita coba index untuk generate. Oke, ini udah berhasil generate ya. Jadi not index itu kita bisa edit di sini sebenarnya untuk param-paramnya. Yang dia itu dia baca di config ya, src config nih. Yang ini kita harus ganti sih. Oke, kalau udah selesai build, sebenarnya nanti ada file namanya build seperti ini. Dia ada images, ada JSON. Nah ini apa sih? Nah ini um, gambarnya. Nah ini gambarnya yang udah di generated. Ini tuh berasal dari layers yang tadi. Jadi ini misalnya ininya, ini gambar-gambar yang berbeda cuma dijadiin satu aja. Nah ini kan bajunya nih, baju yang tadi nih. Nah ini baju yang ini. Untuk urutan-urutannya nanti bisa teman-teman explore sendiri ya di config-nya. Ini tuh ada yang mana duluan. Nah, ini contohnya ini nih, di layer configurations. Jadi yang mana depan, yang mana belakang. Nah, ini diatur di sini semua. Image PNG. Nah, untuk JSON filenya ini, dia metadata filenya yang kita juga upload. Di sini ada type namanya apa, ini misalnya ini series 2. Terus nama description-nya apa, image-nya merujuk kemana, terus ada attributes-nya yang di-generated dari tadi story, story, background dan lain-lain. Ini harus harus sama ya. Jadi ini hati-hati namanya supaya bagus gitu di marketplace-nya. Nggak ada suara. Terus terus. Oke, lanjut deh. Ini ada clothes-nya, ada ininya. Nah ini nanti yang kita upload ke nama IPFS ya. Kita upload ke IPFS. Biasanya kita upload images-nya dulu. Untuk upload biasanya pakai file storage ini. Cuma ini kayaknya lagi nggak bisa dipakai. S IP storage link, kalau nggak salah. Untuk gateway-nya.
Terus sebenarnya bisa diupload kemana aja sih, IPFS mana aja sih. Upload. Nah ini contohnya ini udah bisa nih. Di, kita bisa upload NFT-nya. Jadi ini kita bisa cek, kita bisa upload directories pakai NFT app kalau nggak salah. Ini dia um, GUI ya. Ini ya kayaknya pakai kita pakai ini aja. Ini paling gampang. Jadi ada dua cara, ada beberapa cara sebenarnya. Bisa pakai ini, bisa pakai yang secara code, atau bisa pakai uh, ada namanya NFC CLI. Ini ada NFT CLI-nya. Di storage upload bar. Namanya card ya, card file. Nah ini PFS card ya setelah jadi kayak di dia kayak di apa ya namanya? Kayak di pack jadi satu file, kayak di zip gitu lah. Terus kemudian di-upload ke IPFS. Cuma kita mau nyobain dulu nih NFT app yang versi grafik. Dulu tuh sebenarnya ada yang lebih enak namanya Web3. Ya Web3 ini, Web3 namanya Web3. Web3 web gitu. Itu dia lebih enak. Nah, kita pakai NFT app dulu hari ini. Nah, ini juga keluarnya dia di storage link yang ini. Jadi harus pakai yang ini. Karena beda-beda. Oke, udah. Ini kita install dulu. Install. Ini beda-beda kan karena pakai Mac. Jadi gini. Pick up. Oke. Nah, ini bisa drag and drop file ya. Coba kita buka yang tadi. Lihat build-nya. Kita upload, biasanya upload image-nya dulu aja sih. Nah, ini diminta NFT storage API key. Ini kita bisa dapat dari NFT storage yang tadi. On your account page. Ini API keys. Nah, ini udah dia akan upload filenya, cuma nggak tahu berapa. Oh, ini udah cepet ya, sebenarnya. Oke, kita dapat linknya. Nah, kita dapat link ini. Nah, ini yang kita bakal pakai di JSON-nya. Ini kan dapat APFS nih. Ini kita ganti yang dalam sini. Ini ada new URI to replace sih. Caranya untuk replace sebenarnya di config ini udah ada ya caranya. Nah, ini ada base URI-nya mana. Ini kita ganti aja. Oke, ini. Terus bisa index lagi. Nah, ini si JSON-nya sekarang udah ada image-nya yang benar. Setelah itu kita bisa upload JSON-nya sekarang. Jadi kita balik ke NFT app, kita X, open file ini, JSON-nya bisa kita copy ke sini lagi. Ups.
Oke, udah dapat. Kita dapat gateway URL-nya juga. Nah, ini di filenya ini nanti isinya JSON files ya. Nah, JSON file seperti ini dari token ID 0 sampai token ID 9. Ini simple aja. Nah, ini nanti yang kita masukin ke dalam eh code-nya si 10K tadi. Oke, si code 10K ini sebenarnya kontrak ini ya, kontrak raffle dia. Jadi eh, kita teman-teman minting NFT seperti biasa biasanya kita mint NFT terus bayar terus dapat NFT random ya, NFT random. Nah, ini pakai kalau di NIR namanya 10K untuk kontraknya. Jadi ini bisa langsung di-upload aja, di build aja. Dia tuh ada beberapa command line nih untuk ini ya, untuk ngerun ya. Cuma ntar kita pakai yang CLI aja. Kita coba build. Saya ada script buildnya sih. Deploy doang. Hmm. Kita coba pakai ini kali ya, script deploy-nya. Install dulu, karena dia ada, ya install karena dia ada ini, ya, ada file-file yang JS. Ya. Kita pakai deploy.ts, jadi kayaknya udah bagus ya. Ini ada beberapa konfigurasi ya. Ada royalty-nya, ada initial royalty, terus price-nya berapa, ada presale price. Presale tuh whitelist ya. Jadi kita bisa minting orang-orang yang kita whitelist aja gitu. Ini untuk metadata kita ganti pakai yang ini, yang tadi kita udah upload. Oke, namanya jangan 10K, namanya tadi apa? Series 2 ya. Ini S2. Size-nya tadi kita ada NFT berapa NFT? Ada 10 ya. Price-nya satu NIR nggak apa-apa. Biarin aja. Oke. Oh, diminta NIR sandbox. NIR sandbox tuh nggak bisa di ini di MacBook. Disable dulu aja. Ini deh. Deploy dia pakai NIR Apple namanya. Ini script deploy. Coba yarn deploy testnet deh. Yang dilakukan pertama adalah build kontraknya kemudian langsung di deploy. Jadi kita nggak pakai yang tadi, nggak pakai NIR deploy tadi yang pakai CLI. Ini dia ada makro yang nggak jalan. Betul juga.
Ini ada panik di nearest TKRS-nya. Index with. Karena dia custom gini ya, ininya. Kontraknya mungkin kita bisa kayak pakai yang lama. Ini ada isu di library-nya. Atau kita sebenarnya bisa ambil kontrak yang udah ada sih. Bisa lihat contohnya ini. Work namanya mir kontrak. Itu bisa kita bisa download compile. Dan namanya Nirwasembot, ini kita bisa copy kontrak dan kita bisa download wasm file ya. Jadi nggak perlu compile ini. Ya namanya Nirwasembot. Kalau teman-teman mau cek, karena nggak bisa compile tadi. Ini pakai v2.nk.testnet. Ini kita coba download filenya terus kita compile. Kita run dari situ aja. Jadi semua kontrak yang di NIR itu bisa di-download ya. Bisa pakai di-download, kita terus kita bisa upload sendiri. Nah, itu coba saja. Negara mana? Downloadnya. vito.10k.testnet.wasm. Kemudian bisa dipakai. Ini Rosenbot namanya. 10k. Sambil inspect kontraknya lah, sambil nunggu.
Nah, ini dia tuh untuk bikinnya bisa pakai new seperti ini. Terus ada metadatanya, NFT kontrak metadata. Ini dari mirnya langsung, kontrak metadata. Terus dia bisa bikin sell. Terus untuk minting dia namanya NFT mint many atau mint one. Tinggal attach aja ininya, nirnya untuk bayar. Defaultnya seperti ini, ada initial metadata, simbolnya, URI-nya, icon dan lain-lain. Size ini untuk size ininya ya, NFT-nya. Ada berapa? Ada berapa banyak NFT-nya? Setelah ini bisa dibuat, ya tinggal nifty-min aja sih sebenarnya. Oh, enggak, sorry. Dia itu ada option sell. Ini kita harus isi juga. Nah, ini sell ini untuk konfigurasi ini ya, payment-nya ya. Jadi price-nya berapa, pre-sale-nya berapa. Cuma di sini kalau teman-teman lihat yang perlu itu cuman price sebenarnya. Price itu di kan nggak optional ya. Jadi wajib nih, price wajib. Untuk sisanya sih nggak wajib ya. That limit. Biasanya kan ini presale price ya. Presale price ini sama presale start ini untuk ini ya. Ini untuk practice minting. Yang ini juga ini untuk practice minting. Royalty ini untuk bagi-bagi royalty. Uniknya dia ada dua ya. Ada royalties dan initial royalties. Royalty ini untuk jadi setiap pembelian di second marketplace atau secondary marketplace itu nanti bisa bagi-bagi keuntungan ya ke user-user lain. Nah, ini kayak royalty di dunia nyata ya. Jadi bagi-bagi royalty gimana? Nah, ini uniknya dia ada initial royalty sama royalty dibedain. Jadi untuk penjualan pertama dia pakai initial royalty, untuk di secondary marketplace pakai royalty segini. Kemudian ada public sale, ini ya public sale. Kalau teman-teman lihat di sini nggak ada pre-sale N ya, karena N itu pas public sale-nya start. Kemudian pre-sales price-nya ini bisa dibedain, bisa lebih murah, bisa lebih murah atau bisa sama aja, tergantung projectnya dan lain-lain. Dan kita bahas lagi ini dia tuh ada fail safe-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman di tengah-tengah mau berhenti atau apa itu juga ada. Misalnya mau ganti update URI-nya juga ada update URI. Jadi mau diganti apa namanya metadatanya bisa di tengah-tengah, bisa langsung bisa. Terus untuk add whitelist account ini ada sendiri add whitelist account. Jadi kita nambahin yang udah di whitelist, terus bisa update juga update whitelist account. Bisa start sale, start pre-sale, ini bisa di override ya, yang config-config kita tadi, update price dan lain-lain. Kita coba aja langsung. Oke, udah jadi. Oke, ini kita ambil yang dari yang udah ada. Terus kita coba near dep. Kita bikin NFT akunnya dulu ya. Bentar. Kita bikin akunnya dulu, create account. Tadi kan NFT ini ya, kita buka NFT Launchpad. Initial balance-nya 10 NIR cukup lah. Oke, udah berhasil. Selanjutnya ada
inisialisasi ya. Jadi kita pakai new default meta aja. Ini nge-call ke NFT Launchpad, get call yang manggil bakal nirindo.testnet, kita manggil ke NFT Launchpad testnet, ini new default meta, paramnya dia pertama ada owner ID, kita set ke yang sama, namanya NFT nirindo.testnet, terus metadatanya, cek dia perlu name, simbol, URI. Name-nya tadi apa? Series 2, terus simbolnya bebas sih sebenarnya. Name series simbol tuh bebas. Untuk URI-nya kita set yang ke yang tadi, yang kita pakai di NFT app. Ada di sini, ada di deploy. Coba ke sini. Oke, tadi perlu apa lagi? Setelah itu ada size. Jadi tadi kemudian ada size. Size itu tadi berapa? 10. Ya, buat 32. Terus kita langsung jualan aja kayaknya. Jadi kita bikin sale. Price-nya berapa? Price-nya ini tuh dalam Yoktonir, jadi kita harus rubah dulu ke Yoktonir. Ya, misalnya tadi mau 1 nir harganya, kita sekali 10 pangkat 24. Oke, ini kayaknya ada yang salah. Oke. Hmm, ada yang belum ditutup kayaknya. Oke, ini tadi harus di baru name series simbol where I ditutup di sini, size-nya 10, cell-nya ini belum ditutup di akhir. Oke, berhasil. New default meta, ada error, kok test not exist. Oh, karena belum di deploy. New deploy, NFT launchpad, dot near indo.testnet, terus nama hostnya, deploying kontrak. Oke, berhasil, baru kita launch apa? New default meta. Oke, berhasil. Em, ini sebenarnya udah jualan level. Jadi kita bisa manggil, jadi kita pakai akun yang tadi ya, dari Indo, testnet. Kita mau beli nih ke NFT Launchpad. Untuk beli itu NFT min one, one. Terus ininya nggak ada. Parameter ini ada error. Dia butuh storage. Ini deposit foto. Ini untuk storage-nya. Oke, ini berhasil. Aku dapat token 9. Jadi random ya. Jadi kalau ini beli lagi misalnya, ini bakal dapat yang random. Nah, ini dapat 0 kan. 0, 0.png, 0.json. Ini bakal random. Kita cek di wallet. Ini sih langsung muncul ya. Kalau nggak muncul berarti salah. Ini. Nah, ini salah ininya kayaknya. Metadatanya. URI-nya. Karena untuk ngeceknya kita bisa ngecek ini ya. Bisa ngecek pakai near view. Jadi near view itu untuk ngelihat view terus nama kontak, terus nama ininya apa, nama metodenya apa. Ini NFT metadata. Nah, dia itu pakai link ini. Ya, terus kan ini ada di tadi ada tambah referensi. Nah, ini jadi full linknya seperti ini. Oh.
Ini kayak lama lama aja ininya. Kita bisa cek juga dia nge-fetch nggak ininya, nge-fetch metadatanya atau enggak. Bisa kita cek search yang link sini ada nggak? Misalnya kalau kita lihat di kontrak lain, misalnya kalau di mainnet tuh ada namanya exparas.net. Ini bisa kita lihat juga metadata seperti apa. Net view. Nah, ini ada base URI juga. Terus kemudian ya base URI itu cara kerjanya dia akan ditambahin di belakangnya. Jadi base URI dulu terus baru medianya atau referensi. Ini kayaknya nggak kebaca ya. 00 nggak kebaca. Nah, ini kalau misalnya ada kejadian salah itu bisa di-update sendiri sih. Update URI namanya. Update URI. Nih, bisa di-update. Misal mau ganti URI-nya itu bisa diganti. Ntar base URI-nya bisa diganti. Jadi merujuk ke tempat lain bisa. Jadi, nah, ini kayaknya tadi salah ya. Harusnya yang ini ya. Nah, ini kita bisa ganti. Jadi kita bisa update URI. Tadi ada itu sempat NFT, sorry, new default meta. Jadi kita ganti aja jadi update juri. Terus tadi nama ini ada juri. Terus ini yang mana? Mesti bener ya. Kita ganti URI-nya. Oke, udah berhasil. Kita bisa ngecek ini lagi. Apakah NFT metadatanya udah berubah? Dari bukan yang itu. Ya, ini udah berubah jadi NFT storage link. Coba kita cek lagi di Money Wallet. Ini kayak lambat ininya. Jadi nggak ngeload ya. Atau kita coba main lagi nanti. Main one. Kayak nge-cache ini. Oke. Ini kita bisa cek di Nearblocks untuk Explorer linknya. Di sini juga ada metadatanya mana ya. Metadata 3.json, 3.png. Cuma ini nggak keluar sininya. Atau kita bisa cek yang lain sih, misalnya. Tadi kan sempat bikin NFT ini. NFT.mirindo. Testnet, kita bisa cek yang benar gimana. NFT metadata. Terus NFT token untuk ngecek individual token. Misalnya NFT token, tadi token ID-nya 1,21. Sebenarnya gini aja udah bisa sih. Ya, baca. Jadi mestinya yang tadi works ya. Belum cepat. Karena ini bakal perlu, terus sini tambahin JSON gitu. Nah, ini bisa kebaca sih sebenarnya. NFT-nya apa. Atau kalau mau nyoba lagi, oh ini udah keluar kayaknya. Cuma nggak kelihatan. Kelihatan ininya, gambar. Atau kalau misalnya ini kan ada image terus ini ya. Ini bisa kita ganti ke versi image-nya aja.
Misalnya ini kan kita bisa update URL lagi. Jadi kita ganti pakai yang match. Tapi nanti dia title gitu-gitu nggak keluar. Oke, kita coba NFT min one. Berhasil. Kita cek di Nearblocks. Udah ke min ya. Cuma kita nggak tahu untuk gambarnya keluar nggak ya. Ini yang ke 6. Bisa ganti gini aja di testnet di miner wallet. Oke, ya ini udah berhasil ya. Gambarnya udah muncul. Mesti gambar-gambar yang lain juga udah muncul. Wallet, collectibles. Nah ini udah komen 36 itu. Oke, ya kalau di realnya mungkin teman-teman bakal bikin front end-nya ya untuk minting ya. Cuma ini kalau ini kan di full di CLI. Nanti kalau mau jualan langsung bisa ada beberapa cara ya. Em, untuk UI-nya tuh udah ada, biasanya udah ada yang buat sih. Bisa cari misalnya NFT Launchpad front end GitHub gitu. Ini udah banyak kayak Launchpad template yang udah ada. Kalau Nir waktu itu ada sempat ada, cuma nggak tahu masih ada atau nggak. NFT minting dApp gitu-gitu ya. Ini Launchpad yang secara front end ya. Tadi kan udah di secara back end, secara ini udah ya, secara CLI udah. Nanti secara front end ada lagi. Kalau nggak salah di 10K-nya juga ada GUI, cuma ini kayak buat wizard aja buat bikin NFT Launchpad-nya yang random. Oke, ini udah. Sebenarnya yang gampang justru tadi ke skip ya, karena nggak bisa build. Jadi bisa teman-teman explore sendiri yang near NFT. Jadi bisa ini bisa di code exercise nih. Ini bisa kayak bikin run NFT from near examples. Terus cek if NFT show up on wallet or Nearblocks atau mainnet. Kalau mau nyoba di mainnet juga boleh. Jadi NFT-nya min NFT on mainnet. Terus cek if you can sell it. Jadi kalau yang auto listing itu di Minbase, jadi coba min NFT terus di sell it aja di Minbase. Kalau di Paras itu bisa pakai Paras GUI-nya untuk minting. Oke, kayaknya sampai situ aja. Tadi kita udah explore. Kemarin kemarin tuh udah explore konsep-konsepnya NFT, smart contract juga, sedikit blockchain kayak gimana, karena NFT itu adalah smart contract ya. Terus kemudian hari ini, kemarin juga udah explore no-code solution ya, kayak Paras, Minbase, dan lain-lain. Itu udah kita pakai. Hari ini kita nyoba NFT Paras Series dan ke Launchpad. Cara run gimana, kita udah bisa bikin metadata sendiri juga tadi dari generator. Um, Terus untuk NFT simpelnya bisa dicoba sendiri. Terus ada NFT tutorial juga nih bisa coba sendiri di rumah. Ya untuk lihat ininya, standarnya bisa di sini di Near RSTK RS. Oke, mungkin dari aku itu aja. Balikin ke Andi. Oke, thank you so much Kak Irvi untuk penjelasannya. Jadi kemarin kita udah bahas mengenai materinya ya Kak Irvi. Hari ini kita bahas praktisnya dari tema developer workshop kita hari ini. Jadi buat teman-teman di sini yang pengen bertanya, kita buka 1 sampai 3 pertanyaan. Jadi boleh langsung aja raise your hand atau live comments aja ya pertanyaannya apa nanti bisa aku bantu bacain ke Kak Irvi. Oke, jadi kita ada pertanyaan nih Kak Irvi dari Aziza. Jadi building smart contract itu di setiap chain itu beda-beda ya.
Iya, jawabannya beda-beda. Jadi kalau di Ethereum tuh pakai Solidity, tapi kalau di NIR pakai Rust. Beda-beda sih tiap chain. Oke. Next ada pertanyaan dari Raka. Strategi untuk mendistribusikan dan memasarkan NFT yang dibuat di Near Protocol. Oh, oke, ya sebenarnya kalau strateginya aku kurang ini, kurang kurang jago lah. Banyak yang jago di marketing gitu-gitu. Cuman biasanya eh sosial media channelnya di NIR Protocol tuh yang sering dipakai tuh Twitter sama ya Twitter ya, Twitter, Telegram, Discord biasanya. Nah itu di strateginya di situ. Mungkin bisa tanya-tanya langsung aja sama marketplace atau project-project di NIR sekarang ya untuk ini strategi. Atau bisa juga di ini di NIR sosial juga bisa untuk tempat shilling di sana. Gitu sih. Oke, next question ada dari Asep Nurpadil. Sorry Kak mau tanya, tapi mungkin out of context. Emang NFT itu masih ada future-nya ya Kak? Em, ya ini beda-beda ya. Kalau NFT kan kayak nama itu juga NFT ya. Kalau apa namanya? Kayak di Ethereum itu masih jalan tuh yang ada namanya. Jadi kalau misalnya ada irvi.eth gitu kan, nama-namanya gitu. Beda-beda sih karena NFT kan nggak cuman PFP doang. Ya. Mungkin kalau PFP rada turun ya, turun banget ya tahun lalu, mungkin sampai tahun ini. Cuma banyak NFT lain kayak di gaming dan lain itu masih masih jalan. Terus kalau kayak kemarin di Bitcoin juga jalan lagi ya yang ordinals. Ya musiman lah, musiman. Oke. Mungkin last question nih Kak Irfan, ada yang nanya Ahmad Muzakir, spek PC atau laptop untuk setting begini harus yang gimana ya Kak? Ehm, speknya sih aku kurang tahu ya, cuman ya RAM 8 GB lah udah cukup. Paling CPU-nya juga CPU em, yang baru ya, maksudnya yang apa? Mhm. Yang versi baru lah, yang keluaran versi baru, yang iterasi terbaru gitu. Misalnya i7 yang baru gitu. Itu udah bisa ngeran. Terutama rasnya tuh rada-rada berat ya. Untuk compile ras itu rada berat. Em, jadi ya paling RAM kayak 8 GB juga nggak cukup sih, harus 16 GB kayaknya. Karena dia pakai RAM-nya cukup makannya banyak. Ya paling itu doang sih, CPU sama RAM sih yang diutamain. Mhm. Oke, mungkin itu aja Kak Irvi pertanyaan untuk hari ini. Balik lagi, thank you so much untuk teman-teman yang udah hadir di sesi 2 hari ini. Dan mungkin di sesi kemarin juga udah hadir ya, udah nyimak materi dari Kak Irvi yang pastinya tentunya berbobot dan sangat mahal nih teman-teman. Karena di sini kita belajar gimana caranya NFT smart contract dan juga buildingnya as a beginner kan di sini. And ya, thank you so much juga buat Kak Irvi, buat waktunya again and again untuk menyempatkan untuk sharing sama teman-teman di sini. Mungkin kita ketemu lagi di session-session developer workshop yang lain bareng teman-teman juga nanti kalau ada info-info terkait workshop yang lain nanti bakal di-share di Telegram Yadira Indonesia. Dan ya, thank you so much Kak Ervi waktunya. Thank you.